Shalom Bapak Ibu. Eh, Satu anugerah untuk kembali ada di gereja City of Love. Saya berterima kasih pada Tuhan tentunya. Thank you Pastor Tim dengan Ibu dan semua penatua yang ada, Pak Handaka, Pak Wer dan semua yang ada tentunya ya. Nah langsung saja karena waktu saya terbatas, kira-kira 40 menit saya sharing untuk kita semua. Percayalah saya tipikal orang yang tidak datang dengan hati sok tahu, sok hebat, sok paling jago, sama sekali enggak datang dengan hati begitu ya, berbagi firman saja. Nah saya ingin mengingatkan kita Bapak Ibu semua pada sebuah pondasi kehidupan dasar. Sebab begini, orang sekarang suka gapai mimpi tapi pondasinya enggak kokoh. Ya, begitu mimpinya kena, ketika ada sesuatu kemudian berantakan karena basic of life-nya enggak kuat. Ya. Nah misal, ini pondasi Bapak Ibu, misal ya, orang kerja cari uang buat keluarga, kan memang itu harus ya, jadi orang cari uang buat keluarga, kan itu sebuah kewajiban kan, pria cari uang buat keluarga, Pak Wir cari uang buat keluarga, kan itu hal yang bagus kan. Tapi kalau nggak hati-hati, seringkali begini, orang sekarang tinggalkan keluarga hanya untuk uang. Ya kan? Nah berarti itu basicnya berantakan. Cari uang buat keluarga bagus, tapi kalau sudah tinggalkan keluarga hanya karena uang, nah itu masalah. Ya, keluarga di sini nggak hanya keluarga secara suami istri, tapi persahabatan ditinggalkan, persekutuan yang tadinya bagus kemudian bisa berantakan gara-gara harta, kan berarti basic nggak kuat. Ya, nah saya ingin mengajak kita karena begini, basic itu adalah esensi kehidupan. Katakan esensi Bapak Ibu. Esensi itu begini, esensi itu kalau itu nggak ada, berarti hidup nggak ada. Ya, misal, jam tangan saya ini bukan esensi, cuman aksesoris. Ya, jadi kalau saya nggak punya jam tangan ya nggak apa-apa, cuman mungkin ya kurang kelihatan keren saja lah. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya nggak punya darah, berarti saya mati, saya die, ya kan? Nah darah itu esensi. Misal buat ibu-ibu lah, ibu-ibu yang suka pakai anting-anting aksesoris. Kan anting-anting yang di telinga kita itu aksesoris. Terserahlah, mau pakai emas, mau pakai berlian terserah ya. Tapi begini, yang esensinya bukan anting-anting, tapi telinga. Nah buat apa punya anting-anting tapi nggak punya telinga? Kan masalah. Ya, sebab begini, orang nggak punya anting-anting nggak apa-apa, asal jangan nggak punya telinga. Kalau nggak punya telinga berarti dua hal itu, cacat yang pertama, karakternya cacat. Sebab yang kedua, karena nggak suka lagi mendengar. Jadi nggak bisa lagi mendengar, makanya karakternya cacat. Kan itu indikasi rohani, nggak sehat itu hidupnya. Nah, saya ingin membawa kita pada basic of life yang coba kita terus fokuskan. Coba Mazmur 11 ayat 3, nah ini dia. Ini seorang entrepreneur, namanya David, ya, King David. Dia adalah seorang raja. 40 tahun memerintah Israel, Israel jaya. Sebab dia bawa Israel kepada prinsip worship. Ya, makanya betul, bangsa kalau dipimpin penyembahan pada Tuhan, pasti bangsa itu kuat. Ya, sebab ini kalau Israel begitu keluar dari penyembahan, pasti stabilitas politik, ekonomi, keamanan berantakan. Jadi makanya hidup kita itu kalau nggak dipimpin penyembahan, stabilitas ekonomi, politik, keamanan kita berantakan. Ya, Israel kan bangsa yang dipimpin penyembahan, ada tangan yang menuntun mereka. Ya, itu tuh. Nah, Daud itu kemudian begini, ini menurut saya sindiran, dia bertanya tapi menyindir. Jadi sindirannya dalam. Dia berkata begini, yuk baca sama-sama boleh Bapak Ibu 2-3. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Jadi dia ngomong begini, the right man saja, orang benar saja nggak bisa bikin apapun kalau dasarnya hancur, apalagi yang tidak benar. Ya kan? Jadi kalau dasar kita nggak kokoh, nah itu tadi yang saya katakan, mimpi tergapai tapi begitu ada apa-apa habis berantakan. Ya, saya ke Sampurna Strategic Building ini udah lama banget sering, karena salah satunya saya layani itu tuh persekutuan di sini kan, yang dulu BPPN ya, ada Pak kok jadi lupa, Pak Rory, Pak ya Reni Rorong, maafkan, kok Rory lagi. Pak Reni Rorong itu my friend, sahabat baik saya ya. Jadi sering ke gedung ini, ya ini gedung megah. Nah cuman begini, orang kan perhatikan gedung ini sisi luarnya. Tapi saya yakin gedung ini kokoh karena pondasinya pasti dalam. Cuman kan orang nggak tahu pondasinya kan. Dan memang pondasi nggak kelihatan.
Ya begitu pondasi kelihatan, saya beritahu mau ini kebaktian atau tidak, lari cepat dari tempat ini. Sebab bahaya sekali kalau pondasi kemudian nongol. Jadi pondasi memang nggak populer, nggak kelihatan, tapi itu menentukan semua apapun aspek kehidupan. Nah, saya akan tarik beberapa basic yang cukup mesti harus kita kokohkan dalam kehidupan. Yang pertama adalah ini dia, Bapak Ibu semua. Iman itu jangan dibangun karena agamawi legalistik, jangan. Iman dibangun karena relationship with God. Ya. Jadi yang pertama, iman jangan dibangun karena tradisi, iman jangan dibangun karena kebaktian. Sebab ini, kalau iman dibangun karena kebaktian, tahu nggak Bapak Ibu? Banyak orang Kristen yang sadar Tuhan waktu di kebaktian. Tapi begitu di luar kebaktian, nggak sadar Tuhan. Saya makanya lagi takut sekarang. Orang Kristen sekarang sadar dosa tapi nggak sadar Tuhan. Nah, itu kan bahaya itu ya. Bahwa jangan sadar Tuhan waktu hanya ada di kebaktian. Sadar Tuhan 24 jam. Amin. Oke. Nah, kita tahulah Ibrani 11 ayat pertama ya, kalau mau dibuka boleh. Ibrani 11 ayat yang pertama misalnya ya. Ini definisi dari faith ya. Jadi the basic of life adalah ini ya. Kita tahu ya. Yuk baca sama-sama Bapak Ibu yang diberkati 2-3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang setuju katakan amin. Jadi dasar, katakan dasar. Untuk mempercayai apa yang Tuhan katakan, Tuhan lakukan, Tuhan suruh buat kita, dasarnya iman. Ya dong? Makanya betul, kalau kita nggak hidup dalam dasar ini, kita nggak akan kokoh. Tapi begini, iman jangan karena legalistik, jangan karena agamawi. Iman harus karena pengenalan. Katakan pengenalan Bapak Ibu. Misal, contoh saja. Misal. Pak Wir saya dijadikan contoh nggak apa-apa lah Pak Wir ya. Karena ini contoh baik Pak Wir ya. Kalau nggak baik saya pasti nggak akan jadikan Pak Wir contoh. Misal, saya kenal Pak Wir sudah cukup lama. Sudah cukup lama lah. Pak Rudi, Pak Wir ini kenal sudah cukup lama. Ya Bro Tim segala kenal sudah cukup lama, Pastor Tim. Nah misalnya. Karena saya kenal Pak Wir kenal saya. Misalnya ini, siang ini Pak Wir ngomong gini, Pak Rubin nanti siang makan siang ya. Nggak ngarep loh Pak, saya nggak bisa soalnya ya. Karena nanti saya ada konseling BPN. Ada konseling pernikahan, jadi nggak bisa. Contoh saja, waktu Pak Wir ngajak saya makan siang, Pak Rubin nanti siang, kita makan siang yuk, di Mulia lagi makannya. Wah kan keren Pak. Tapi nggak ngarep Pak, wong ini nggak bisa saya Pak ya. Jadi Pak Wir kok jadi curiga wajahnya sama saya, janganlah Pak ya. Jadi begini, waktu Pak Wir ngomong begitu, tahu nggak Bapak Ibu, kalau saya bisa, saya ngomong apa sama Pak Wir? Terima kasih. Padahal belum makan siang, kok saya ngomong terima kasih? Karena begini, saya yakin. Sebab yang pertama, saya kenal Pak Wir. Gak mungkin Pak Wir janji dilanggar, apalagi cuma makan siang. Ya kan? Yang pertama, saya kenal Pak Wir. Sebab Pak Wir punya integritas. Kalau janji tepati walaupun rugi, pria kan harus begitu. Seperti Tuhan dengan firman-Nya, begitulah pria dengan perkataannya. Loh iya, sorry ya, pria itu kalau suka janji tidak suka tepati. Nggak ada integritas. Janji tepati walaupun rugi. Loh iya dong, man. I am man. Iya kan? Saya kalau janji tepati walaupun rugi. Nah yang pertama, karena saya kenal Pak Wir. Sebab gini, Pak Wir kalau janji pasti tepati. Nah sama Tuhan begitu. Yang kedua, kenapa saya terima kasih? Padahal belum makan siang. Yang kedua, Pak Wir punya kemampuan untuk traktir saya makan siang. Dia punya ability. Nah, kita itu kalau kenal siapa Tuhan dan tahu kemampuannya Tuhan, lain. Cuman begini, mesti punya pengenalan. Makanya sorry ya Bapak Ibu semua, boleh anaknya pendeta, tidak menjamin imannya kokoh. Ya, apalagi cuman kenal pendeta. Saya kadang-kala ketawa itu kalau orang sombong-sombong suka berkata, Pak Rubin, pendeta top itu semua, saya tahu nomor teleponnya. Bahkan ada beberapa yang nomor rekeningnya tahu juga. Coba bayangkan. Saya ngomong, bos, saya berkata, bro, sudah jangan bangga. Kamu dekat dengan pendeta, tidak menjamin hidupmu berubah. Malah pendetanya berubah seperti kamu. Sepatunya jadi berubah kayak dia, hobinya jadi berubah. Saya beritahu, saudara dekat dengan pendeta, tidak menjamin saudara berubah. Ya, iya dong, malah pendetanya berubah seperti kita bisa saja. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu, saya kasih contoh. Bapak orang beriman namanya siapa? Abraham. Oke.
Iman itu harus dibangun karena hubungan. Jangan karena agamawi, Bapak Ibu. Makanya saya dorong Bapak Ibu, persekutuan pribadi dengan Tuhan, itu jangan sampai dilewatkan. Ya. Saya kalau orang tanya, hobi Pak Rubin apa? Hobi saya bersekutu dengan Tuhan. Ajak saya berdoa. Saya bukan orang yang suka agamawi ya, tapi ajak saya berdoa berjam-jam, saya akan tahan. Sebab kesukaan saya adalah bersekutu dengan Tuhan. Saya putuskan tiap tahun untuk sabat 2 kali. Pertengahan tahun, kayak kemarin, 1 bulan saya nggak pelayanan. Ya kebetulan kita ketemu di Australia. Karena memang saya harus ke sana, Ibu ya. Saya itu nggak pelayanan sama sekali, hampir 1 month. Itu tiap tahun saya lakukan. Terus setelah itu, akhir tahun. Setelah tanggal 20 Desember, udah saya biasanya nggak pelayanan. Sampai kira-kira pertengahan Januari, saya sabatikal. Sudah sekian tahun saya lakukan itu. Padahal saya beritahu, kalau Natal, pendeta paling sibuk loh. Pendeta itu kalau Natal, order banyak loh, bayangkan. Itu modal jas 3 keliling dunia kita ini. Ya, tapi saya putuskan, sebab begini, saya nggak mau waktu-waktu saya kemudian begini. Nggak ngerti arah ke depan mau apa. Cuman sibuk terus, tapi nggak pernah duduk dekat di kaki Tuhan buat apa. Kita mau bagikan apa coba? Knowledge, pengalaman, nothing. Nggak ada artinya. Ya, nah persekutuan dengan Tuhan itu tidak boleh ditawar-tawar. Nah dasar hubungannya cuma satu. Galatia 5 ayat 6. Coba ini dia. Paulus itu memang orang cerdas ya. Jadi kalau nulis ayat itu dalam hikmat roh Tuhan. Tapi nyindirnya dalam. Ini dia nyindir orang-orang yang agamawi. Yang sunat itu hanya urusannya ya cuman potong kulit katan. Kan jadi peraturan yang enggak. Dia enggak mau terjebak ke situ. Oh, orang Yahudi itu sunat. Itu menjadi yang utama, lahiriah ya. Ya, tapi dia enggak mau terjebak ke situ. Dia enggak mau bangun imannya di atas dasar yang lahiriah. Wah, tapi memang spirit agama mengerikan sih kalau enggak hati-hati ya. Makanya spirit, saya ngomong roh ya. Saya ngomong roh. Bahkan saya ingatkan, agama itu punya anak sulung. Kalau kita enggak cermati, bahaya. Roh sulung itu namanya roh denominasi. Ya, roh, saya ngomong spirit, Pak Tim, jangan salah tangkap ya. Spirit, saya lagi ngomong denominasi. Makanya orang kadangkala demi kebanggaan organisasi denominasi sampai halalkan segala cara. Loh, saudara saya lagi prihatin. Kadangkala pemilihan untuk jadi ketua umum denominasi saja, sekarang ributnya luar biasa loh, bayangkan. Sampai terpecah-pecah loh. Teman saya ngomong begini, Pak Rubin, teman saya dulu ketua denominasi, tapi kemudian cepat-cepat mundur. Saya tanya, kenapa kamu mundur? Ini denominasi kecil. Dia ngomong begini, saya takut masuk neraka, Pak. Coba. Saya tanya, kenapa? Wih, Pak, trik-triknya bahaya. Ya, dia orang tulus memang. Ya, akhirnya diputuskan, saya mundur dulu saja. Ya enggak semua begitu. Tapi memang betul, kalau kita ini agamawi, legalistik, makanya yang muncul nanti kata yang enggak enak, namanya kemunafikan. Ya, Bapak Ibu tahu kata kemunafikan. Kemunafikan itu begini, para pemain agama di panggung agama memerankan peran agama untuk kepentingan agama yang tujuannya kekuasaan manusia. Itu roh kemunafikan. Saya ulangi ya, para pemain agama di panggung agama memerankan peran agama yang tujuannya untuk kepentingan agama yang ujungnya kekuasaan manusia. Itu legalistik itu. Kok salah khotbah saya kayaknya ini ya. Nah. Kita ini kalau legalistik main permukaan terus. Saya ingatkan para pendoa hati-hati dengan spirit legalistik loh. Kadang-kala pendoa kalau sudah masuk menara doa, ya ampun, keluar itu kayak nggak nginjak tanah. Pernah ketemu orang begitu tuh? Saya pernah tanya loh, coba. Begitu kuayanya masuk menara doa keluar, saya tanya, apa kabarmu? Menjawabnya pakai bahasa roh. Kira pas syekete karalusip. Tahu Bapak Ibu, begitu cermati hidupnya parah. Utang gak bayar, suka bohong. Legalistik. Capek kan? Coba. Makanya saya ingatkan, jangan sadar Tuhan hanya di kebaktian. Sadar Tuhan dalam semua aspek kehidupan. Coba ini, kalau sadar Tuhan di kebaktian, ya suka nulis-nulis cek blog, laporan keuangan berantakan. Hidup kemudian gak jujur dengan apa saja. Nah itu gak sadar Tuhan tiap hari.
Saya enggak mau sadar Tuhan waktu lagi pelayanan. Enggak lah. Saya mau sadar Tuhan tiap hari. Ya kan? Coba kalau kita memiliki iman seperti ini karena relationship Pak Andaka. Pak Andaka kok curiga lihat saya kayaknya Pak ya. Coba. Kalau kita punya iman yang dasarnya karena hubungan, lain. Makanya Alkitab berkata begini, ya ini dia, hubungannya karena ini. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat dan tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Gak ada artinya. Yang lahiriah itu gak ada artinya. Dalam loh ini perkataan. Ya, teolog hebat ini. Hanya iman yang bekerja oleh apa Bapak Ibu? Kasih. Dasarnya adalah kasih. Dasarnya apa? Kasih. Coba, saya kalau definisikan kasih otak saya tidak memahami. Misalnya, Pak Tim pernah berpikir nggak Pak Tim? Maksudnya berpikir ini, ya Pak Tim sering berpikir lah maksudnya ya. Coba Pak Tim, Tuhan itu sebetulnya kan nggak butuh Pak Tim. Tapi Tuhan ingin Pak Tim. Tuhan itu tidak butuh saya. Siapa saya? Who am I? Kok sombong? Tapi Tuhan ingin saya, kan aneh kan? Sementara maaf ya, banyak orang butuh Tuhan tapi nggak ingin Tuhan. Cuman butuh diberkati, butuh ditolong, butuh ngalami mujizat. Tapi nggak ingin Tuhan. Disuruh pelayanan misi nggak mau. Cuman butuh Tuhan. Apalagi kalau lagi susah. Tuhan dibutuhkan banget. Masa cinta begitu? Sorry ya, itu latreo. Itu penyembahan pelacuran. Akibat nggak mau sebab. Loh, Yesus disodorin begitu sama setan. Sembah aku sekali, seluruh dunia aku akan berikan. Wah itu kan, sorry, ini bahasa agak kasar. Pelacuran itu kan begini, gak perlu intim, yang penting seks. Kita disodorin begitu Bapak Ibu. Loh, itu dalam itu pencobaan di bukit itu, 3 pencobaan besar kan. Nah Bapak Ibu, Tuhan itu tidak butuh saya, tapi ingin saya. Seperti misalnya, saya itu tidak butuh nasi goreng, wong sudah makan. Tapi saya ingin nasi goreng, kan aneh. Ini sejak Asian Games nasi goreng populer loh sekarang, saya nggak tahu. Ya kan? Saya nggak butuh nasi uduk, tapi saya ingin nasi uduk, kan itu otoritas saya. Nah bayangkan, kasih itu memang aneh Bapak Ibu. Coba, saya dulu apelin Lili, pacar saya, yang sekarang jadi istri saya. Itu dari kota saya naik sepeda motor. Saya masih ingat itu. Sepeda motor pertama kali yang saya dapatkan. Itu Shogun keluaran Suzuki. Itu keluar sepeda motor itu tahun 97. Saya masih ingat. 2 tahun sebelum Indonesia Riot. Jadi saya naik Shogun 97 motor bebek. Bayangkan. Gede begini naiknya bebek. Kan mestinya RX King begitu kan. Lebih keren kan. Ya kemudian begini. Dari kota saya ke kotanya Lili. 3 jam. 3 jam itu. Kadang lewat kota tertentu hujan, kota lain panas. Itu kalau seng saya memuai dan karatan pasti. Karena hampir 3 tahun saya apelin dia. Semangatnya luar biasa, cinta. Padahal nggak dapat persembahan loh. Coba, uang tiket nggak, uang transport, uang bensin nggak diganti. Ya kan? Jadi begini, begitu nyampe ke rumahnya dia, lawatannya kuat itu. Karena merinding semua kan. Loh, kena angin kan bergetar semua dan merinding. Makanya jangan ukur lawatan dari merinding. Ya naik motor kena angin merinding juga lawatan itu ternyata kan. Jadi begitu nyampe ke rumahnya dia tahu nggak? Kita ngobrol apa saja. Penjual gorengan punya menu baru apa di ujung jalan kan. Chrisye lagi keluarin album apa? Eranya Chrisye itu waktu itu ya. Yang nyanyinya begini kan Chrisye kan ya. Jadi kemudian begini ngobrol terus dari hati kan. Berjam-jam ngobrol saja. Makanya betul pria wanita kalau datang ke kafe diem-dieman pasti sudah kawin. Pak Rudi ketawa agak terlambat kayaknya ya. Coba, jadi kalau ada pria wanita Pak Rudi datang ke kafe diem-dieman pasti sudah nikah itu. Marketing sudah tidak perlu lagi itu ya. Jadi kita ngobrol. Bapak Ibu tahu nggak? Begitu kemudian kita ngobrol, kan bosan kan di rumah terus. Saya ngomong sama dia begini, sayang yuk keluar. Nah dia tanya keluar kemana? Keluar saja. Ya tahu nggak ujung-ujungnya kemana? Karena bokek nggak punya uang. Ke alun-alun. Coba. Cuman liatin orang jualan balon, jualan gorengan, ya kan? Tapi begini, waktu saya ajak dia keluar, dia taat. Makanya betul, orang itu kalau cinta, suara orang yang dia cintai, pasti ditaati. Aku kurang yakin kayaknya. Cimeing,
Awal-awal jatuh cinta. Saya nggak tahu sama Nyong Ambon itu. Ya kan? Suami nggak ada kan ya? Suami lagi nggak ada ya? Lagi ke Ambon kah? Oh nanti yang kedua ya. Oke, coba waktu kita dengar suara orang yang kita cintai, ditaati loh. Saya begitu nyampe ke rumah lagi setelah 3 jam lagi, telepon berdering. Ternyata pacar saya ngomong begini, sayang aku seneng loh kamu datang hari ini. Ya sehari tidak ketemu kamu, seperti 1000 tahun lamanya, coba bayangkan. Kan kita kalau lagi pacaran begitu-begitu tuh ya kan. Kemudian tahu nggak ujungnya? Ujungnya kemana? Kemudian dia ngomong begini, besok kosong nggak? Saya kemudian lihat jadwal, kosong. Datang lagi dong. Loh kan baru datang, tapi kangen lagi loh. Coba. Terus saya seperti iklan M150 bayangkan. Bisa. Itu keluar asap di mana-mana itu. Di telinga, di hidung, di mulut. Saya kemudian datang lagi bayangkan. Nah saya mau beritahu buat Bapak Ibu semua. Hati seperti ini masih ada enggak dalam hati kita? Sorry ya, kalau iman kita legalistik, sombong, angkuh, keras hati, susah dibentuk. Oke, saya kasih contoh. Ibrani 11 ayat 8. Coba kita lihat sebentar. Saya segera nanti masuk yang kedua. Kita ya kalau nggak melekat sama Tuhan Bapak Ibu, berat Bapak Ibu, berat banget. Yang saya tahu gini, Tuhan kita, Tuhan yang tidak hanya mau, tapi mampu. Loh, kasih itu punya kemauan, tapi kuasa punya kemampuan. Tuhan itu penuh kasih, penuh kuasa. Dia punya kemauan, dia punya kemampuan. Dia punya kemampuan, dia punya kemauan. Ada orang mampu tolong kita, mau enggak? Ada orang mau tolong kita, mampu enggak? Kalau Tuhan tidak hanya mau, tapi dia mampu. Dia mampu, dia mau. Karena dia penuh kasih, dia penuh kuasa. Yang percaya katakan amin. Sudah, makanya saya dalam hidup tidak pernah berharap sama manusia. Sorry ya, jangan suka jilat orang, asin rasanya. Dan kalau asin, darah tinggi kita. Terlalu banyak asin. Saya pelayanan tidak suka dikatrol orang. Deketin orang tertentu supaya naik. Enggak lah, enggak. Enggak banget. Hampir 30 tahun saya melayani. Perjalanan enggak gampang. Mau mati beberapa kali loh. Saya khotbah diserbu massa. 20 orang lemparin batu di belakang. Oh yes, saya pikir itu hari terakhir dalam hidup saya. Tapi Tuhan tolong. Pesawat meledak mesin, pernah juga. Beberapa kali mau tenggelam di pedalaman, naik kapal. Kapal kecil, ya, yang buayanya banyak itu, di pedalaman Kalimantan. Kita lakukan pelayanan grafirat waktu 2 suku lagi ribut di Kalimantan. Itu tahun 97 juga. Ya, saudara yang dari Kalimantan tahu itu. Wah, ribuan orang mati itu. Itu mistis, itu betul-betul. Kita lihat peperangan rohani seperti apa. Saya lagi tidur di satu rumah pendeta, Pak. Kok mandonya itu di atas saya itu nggak enak. Saya secara spirit saya rasa nggak enak. Begitu dibuka darah semua. Ternyata habis buat tusuk-tusukan. Beberapa pendeta sampai stres. Bayangkan. Tapi saya lihat kuasa Tuhan seperti apa. Makanya saya beritahu Bapak Ibu. Jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan kuasanya dahsyat, tak terkalahkan oleh apapun. Udah, makanya musuh Tuhan bukan setan. Masa Tuhan dilawan setan terlalu kecil? Musuh Tuhan itu keakuan. Kingdom of God not versus kingdom of darkness. Kingdom of God itu bukan lawannya kingdom of kerajaan kegelapan. Kingdom of God itu lawannya kingdom of self. Kerajaan sendiri. Aku. Tuhan kok dilawan sama setan, gak level lah. Itu kayak itu tuh, siapa sih, petinju siapa Filipina itu, Pacquiao. Ya kan Pacquiao ya, betul ya, petinju Pacquiao, lawan anak kecil usia 3 tahun, ya berantakan lah. Tuhan dilawan sama setan, gak level lah. Tapi memang lawan kerajaan Allah adalah keakuan. Orang ngandelin kekuatan sendiri. Oke, coba lihat Abraham. Saya belajar dari orang ini. Bapak Ibu tahu, orang ini saking cintanya sama Tuhan. Tuhan itu ngomong apa saja diikuti. Ini kan. Karena iman Abraham taat. Karena apa Bapak Ibu? Iman.
ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju itu. Bayangkan. Ya, kita kalau baca biasa, tapi nggak biasa. Abraham itu kan keluarga konglomerat. Papa mamanya orang kaya di daerah Ur, Haran. Ini Haran itu kota maju, kalau sekarang kota metropolitan, bayangkan. Dia disuruh pergi ke tempat yang nggak tahu padang gurun. Nah, kita sekarang tahu Kanaan, Promised Land. Tapi sebelumnya dia nggak tahu kan. Ya kan? Suhunya ekstrim, perampoknya banyak, pertempurannya nggak gampang dihadapi. Tapi dia taat. Bahkan yang hebat begini Bapak, begitu dia sudah ada di Kanaan, dia tidak rasa itu Kanaan. Dia tidak peduli tempat. Yang dia peduli adalah suara Tuhan ngomong apa dia lakukan. Banyak orang kan imannya dipakai untuk mempertahankan status, jabatan, aset lah, fasilitas. Iman jangan dipakai untuk begituan Bapak Ibu. Makanya saya ketawa kalau ada orang berkata, saya beriman mobilku makin banyak, saya beriman pabrikku makin banyak, saya beriman uangku makin banyak. Jangan, iman kalau dipakai untuk begituan kita menghina salib Bapak Ibu. Iman itu dipakai untuk mentaati apa yang Tuhan mau, walaupun arahnya nggak ngerti ke depan. Nah itu iman. Ada anak muda datang ke saya. Kak Rubin, saya beriman artis cantik itu akan jadi istri saya. Loh, saya lihat wajah dan dompetnya nggak mumpunin perang. Wong wajahnya nggak jelas, dompetnya nggak jelas. Kan nggak kita ketawa bersama. Saya tahu dia lagi nyindir saya. Maksud dia ngomong gini, makanya Kak Rubin jangan pakai iman untuk yang lahiriah. Percuma. Iman itu dipakai untuk mentaati apa yang Tuhan mau. Yang setuju katakan amin? Nah itu. Karena hubungan. Oke, yang kedua saya selesai. Basic yang kedua yang harus kita kuatkan. Implementasi dari iman adalah satu roh. Nah ini yang harus kita kejar. Namanya roh inisiatif. Katakan inisiatif Bapak Ibu. Bapak Ibu saya takut saja, takut. Gereja itu kalau nggak hati-hati, banyak ngumpul orang yang pasif dan apatis, yang jadi penonton. Nah, saya ngingetin sebagai saudara buat City of Love. Bapak Ibu tolong datang ke sini. Jangan hanya jadi penonton. Semua kita terlibat. Kurang mantap aminnya. Kita di jemaat, saya selalu ngomong begini. Kadang-kala ya ada yang tersinggung sih. Tapi ya nggak apa-apa. Wong kita ngomongnya penuh kasih kok. Jadi saya ngomong begini. Kalau ada yang datang di jemaat kita ya Pak. Maksudnya jemaatnya Tuhan yang dipercayakan pada kita ya. Kita selalu ngomong begini, kalau Bapak Ibu datang ke sini untuk cari musik bagus, bukan di sini tempatnya. Sebab banyak gereja lain yang musiknya bagus. Kalau mau datang ke ibadah hanya untuk cari fasilitas yang mewah, bukan di sini tempatnya. Sebab banyak gereja lain yang punya fasilitas yang mewah. Jadi tolong, ini pengumuman kita di jemaat. Kalau datang ibadah di kita, semua harus terlibat melayani. Kenapa saya katakan begitu? Saya nggak tahu, pasti Pak Tim juga punya hati yang sama. Kita ini jadi pendeta, tanggung jawab loh. Buat domba-domba yang dipercayakan. Makanya saya paling takut kalau kemudian orang begini, gede jemaat, tapi nggak dilatih untuk terlibat. Pendetanya tanggung jawab nanti di hadapan Tuhan. Pak Tim, kita punya tanggung jawab Pak Tim. Ya, sudah pikir kita tenang-tenang saja, kita punya tanggung jawab. Makanya saya dorong Bapak Ibu begini, implementasi dari iman adalah roh inisiatif. Nah inisiatif itu definisinya sederhana, boleh dicatat boleh enggak, tapi dipatri di hati ya. Inisiatif itu begini, mengenali kebutuhan dan menjawab kebutuhan tanpa perlu dipaksa. Nah, itu inisiatif. Orang kalau punya inisiatif itu berbeda. Makanya betul orang yang disebut pahlawan dan orang biasa itu bedanya di inisiatif. Makanya krisis itu sebetulnya sedang memperlihatkan mana orang yang punya kerinduan, inisiatif dan mana yang tidak. Ya, oke, saya kasih contoh Bapak Ibu, saya kasih contoh ya. Misal, coba kita lihat 2 Samuel 23. Yang main piano boleh maju ke depan ya. Karena waktu saya masih kira-kira 10 menit lah ya, sebelum nanti kita akan Holy Communion.
saya enggak usah baca mulai ayat 8 ya. Tapi Bapak Ibu nanti di rumah tolong baca ayat yang ke-8. Saya ini takut saja orang Kristen sekarang kan pasif, apatis, cuek, masa bodoh. Tahu enggak Bapak Ibu, kenapa orang tidak punya inisiatif? Nah, saya berharap ini tidak terjadi pada kita. Yang pertama, orang kecewa itu susah berinisiatif. Jadi hari ini kalau ada orang yang kecewa, itu potensi untuk tidak punya inisiatif. Kecewa sama suami. Saya sampai kaget Ibu ya. Boleh lebih pelan nggak volumenya aja, volumenya ya. Jadi mainnya sudah benar, cuman volumenya aja. Jadi agak mengganggu pewahyuan tadi sebentar ya. Enggak lah. Oke. Jadi begini. Sorry, ada yang dari Indonesia Timur? Coba angkat tangan, Ibu ya. Oh Ibu, si Dexi dari Indonesia Timur. Lexi, bukan yang perempuan, Ibu. Iya betul kan? Desi kan betul. Kalau Pak Lexi nggak tahu di mana lagi, doa syafaat buat saya kayaknya. Ya Bu Desi dari Indonesia Timur. Sorry ngomong begini nggak apa-apa ya buat orang Indonesia Timur. Banyak orang Indonesia Timur di kantong-kantong Kristen yang memang begini, kehilangan inisiatif karena kecewa. Makanya saya beritahu ya, kenapa kadang-kala orang ngomong begini, Pak di Indonesia Timur banyak yang pindah agama. Ya, saya ngomong begini karena begini persoalannya. Pemberita Injil tidak menghidupi berita yang mereka beritakan. Makanya nggak punya contoh. Jadi banyak orang di Indonesia Timur yang kecewa sama para pendeta. Habis khotbah minum, habis khotbah tetap saja lakukan dosa. Makanya banyak yang kecewa. Orang bisa kecewa pada apa saja, bisa kecewa pada bangsa, karena bangsa. Ya, apalagi maaf ya, kadangkala rasis begitu kuat. Sampai beberapa orang ya, sorry ya, kita kan kadangkala yang keturunan-keturunan jadi apatis, jadi pasif untuk negeri ini. Oh jujur, saya dulu sempat begitu. Coba dari kecil kita dihina-hina kan. Nah ini pengalaman, itu sempat membuat saya jadi pasif, sempat. Tapi setelah saya breakthrough, enggak. Makanya sekarang saya terlibat. Boleh saya ngomong dalam ya, agak dalam gak apa-apa ya. Kepedulian tanpa keterlibatan itu sebuah bentuk pengkhianatan dalam. Jadi cuman peduli tapi tidak terlibat, percuma. Makanya di Asian Games itu, kalau saya lihat ya, orang-orang yang terlibat itu, seperti Jonathan Christie, Anthony Ginting, main sampai kram begitu. Bapak Ibu itu orang main olahraga sampai kram begitu. Saya olahragawan. Itu nggak main-main itu. Oh iya. Saya demi membela kota saya waktu itu. Kaki berdarah-darah. Nggak membela kota saya untuk kejuaraan sepak bola. Teman saya sampai terpelanting sekian meter. Tulang patah-patah, bayangkan. Karena memang betul, kekecewaan itu pembunuh inisiatif. Makanya kalau saya lihat orang cuek, pasif, apatis, punya duit gak peduli, gak terlibat, tenaga gak mau diberikan. Saya tahu ini orang kecewa pasti. Kecewa pada siapa saja, kecewa pada apa saja dalam kehidupan. Makanya kekecewaan pembunuh inisiatif. Berapa banyak istri kecewa sama suami, nyodorin apa gak dihargai. Makanya di pelayan gak mau terlibat. Karena orang kalau sudah kecewa di keluarga, di gereja gak bikin apa-apa. Karena kecewa. Saya nggak tahu berapa banyak kita kecewa. Serius Pak Tim. Makanya perlu disembuhkan. Ya, sudah tahu nggak? Kita ini bisa lihat muka-muka di sekitar kita di tempat yang tertutup nggak ada sinar matahari begini kan? Karena ada orang yang punya inisiatif namanya Thomas Alva Edison. Penemu bola lampu ini adalah Thomas Alva Edison. Siapa dia? Dia lahir idiot. Oh dia bisa kecewa pada dirinya. Makanya waktu ibunya sekolahkan dia di sekolah normal ditolak. Sekolah normalnya ngomong begini, kita nggak terima yang begini nih, kita sekolah normal. Ibunya marah loh ngomong begini, kalian itu pasif, kalian itu nggak peduli, kalian itu apatis, kalian jahat dalam kehidupan. Itu kalau film Ada Apa Dengan Cinta ngomongin, yang kalian lakukan tuh jahat. Itu kalau Ada Apa Dengan Cinta itu kan. Sudah tahu apa yang terjadi? Dia akhirnya betul, dia latih anaknya sendiri. Ini kekuatan inisiatif seorang ibu. Gak putus asa, investasi, latih, terlibat.
Saudara tahu, Thomas Alva Edison menemukan bohlam lampu. Orang cuma taunya bohlam lampu. 1.800 hak paten dia patenkan. Generasi berikutnya dia kaya raya. Orang punya 5 hak paten saja kaya raya. 1.800 hak paten yang dia temukan, dia patenkan. Makanya keluarga itu pusat inisiatif. Yang berikutnya, orang kenapa nggak punya inisiatif? Dididik dengan cara yang salah. Anak-anak kecil mengeluarkan pendapat, langsung di stop. Masih kecil kamu, belum bisa apa-apa. Saya tidak lakukan itu ke anak saya. Saya tahu Yoel 2 berkata, anak-anak pun akan diurapi Tuhan. Itu pembunuh inisiatif. Kemudian apa lagi pembunuh inisiatif? Ya ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Misalnya, terbiasa menunggu orang. Copy cloning. Oh, itu pembunuh inisiatif. Saya beritahu buat Bapak Ibu. Bapak Ibu itu original. Satu-satunya yang Tuhan ciptakan. Ya kan? Saya boleh begini. Tapi satu-satunya yang Tuhan ciptakan adalah saya. Mungkin mirip saya ada. Tapi yang sama dengan saya nggak ada. Makanya saya beritahu. Jangan jadi gereja copy cloning. Tuhan punya rencana originalitas yang hebat buat kita. Nah, saya tutup dengan orang-orang ini. Coba Daud itu punya triwira hebat. Isibaal, Eliezer, dan Sama. Mereka petempur-petempur hebat. City of Love kalau punya petempur-petempur begini, wah keren. Saya berdoa yang muda-muda terutama ya. Jadilah fighter yang hebat dalam Tuhan. Jadilah warrior dalam Tuhan. Amin. Yang mau katakan amin? Oh iya, satu orang bisa membawa perubahan. Tadi Pak Tim sudah sharing. Satu wanita Samaria saja, seluruh kota diubahkan. Ya dong, coba. Nah, ini nanti Bapak Ibu baca. Saya langsung lompat ke ayat 14 maybe. Kalau nggak salah ayat 14. Oke, ini penjelasan. Saya kasih backgroundnya sedikit ya Bapak Ibu. Daud itu tinggal di Bethlehem. Tapi Bethlehem dikuasai Filistin. Jadi dia ada di seberangnya Bethlehem. Nah tiba-tiba, kita baca ayat 15 saja dah ya. Jangan ayat 14. Oke. Saya akan baca 15 sampai 16 mungkin. Setelah itu kita akan selesai dengan beberapa hal. Lalu timbullah keinginan pada Daud. Dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberikan aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Wajar kan Bapak Ibu? Saya tuh seringkali kangen masakan daerah saya. Kadang-kala kangen. Masa kecil saya kan ada makanan khas di daerah saya. Yang tiap hari saya makan itu. Kadang-kala kangen, kadang-kala pengen minum minuman dari daerah saya. Ada minuman khas di daerah saya yang kadang-kala saya kangen. Nah Daud itu kangen sama airnya Bethlehem. Kan normal banget. Dia ingin, dia ngomong gini, seandainya ya ada yang mau ngambilin air itu. Tahu Bapak Ibu, dia enggak perintah walaupun dia raja. Ini orang punya inisiatif. Hebat ini orang ini. Nah sebelum saya lupa, saya beritahu. Orang kalau tahu raja siapa yang dia sembah, inisiatif adalah hal yang sangat natural. Yang percaya katakan amin. Kita itu kalau tahu kita menyembah raja segala raja, pasti kita berinisiatif buat dia. Wong kita mempersembahkan buat dia kok, bukan buat yang lain. Saya baru pulang dari pedalaman 6 hari. Setahun saya usahakan sekian kali ke pedalaman. Ini betul-betul dalam. Belasan jam mesti naik mobil. Saya ketemu satu ibu. Bapak Ibu tahu? Kalau dengar backgroundnya ibu ini, wah gak gampang. Waktu Indonesia mengalami pemberontakan, keluarganya mati karena mempertahankan iman. Biasanya Pak, orang kalau kecewa lihat ini, karena banyak keluarganya yang tinggalin Tuhan, gara-gara gak tahan dengan aniaya. Orang tuanya dibunuh di depan dia. Pak, saya kalau ketemu di orang-orang di daerah, saya ngobrol sama mereka, wah perjalanan gak gampang. Kita enak fasilitas. Mereka betul-betul di pedalaman. Saya tanya begini sama ibu ini. Ibu, sekarang ibu lakukan apa? Bapak Ibu tahu, dalam tanda petik. Sekarang dia balas dendam rohani. Sebab sekarang generasi berikutnya yang ninggalin Tuhan itu banyak yang miskin. Anak-anaknya sekarang ditarik sama dia. Dia bikin sekolah, ratusan anak sekolah gratis. Ibu yang usianya 70 tahun. Semangat baik. Ya, Tuhan memang percayakan dia bisnis. Tapi bisnisnya dia dipakai untuk misi.
Dia khotbah, dia terlibat. Bayangkan 70 tahun. Saya sampai duduk, saya tertampar-tampar. Saya berkata begini, kalau saya enggak lebih semangat, ini sudah so tua ibu. Tapi semangatnya luar biasa. Nah waktu saya tanya kuncinya apa? Tahu nggak, jawabannya simple, tapi menohok saya. Saya tahu Pak Rubin, siapa yang saya sembah. Raja yang saya sembah, raja yang sudah menebus kita. Yang setuju katakan, raja yang memberkati kita. Raja yang selalu berinisiatif untuk memberikan masa depan kita yang penuh dengan harapan, kegemilangan. Nah kita itu kalau tahu raja yang siapa yang kita sembah, inisiatif biasa saja, bukan hal luar biasa. Makanya Triwira ini, saya tutup dengan ayat ini, kita selesai. Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada siapa Bapak Ibu? Wow. Orang kalau berinisiatif memang lain. Melangkah dari kemustahilan. Melangkah dari semua ketidakmungkinan. Melangkah dari semua kekurangan apapun. Karena dia tahu rajanya siapa. Karena dia tahu dia yang dipimpin oleh siapa. Mereka orang-orang mana ini Bapak Ibu Triwira ini? Nothing. Mereka dari Gua Adulam. 400 orang yang ngumpul sama Daud. Mereka orang-orang yang secara ekonomi berat. Mereka orang-orang yang awalnya luka hati. Mereka orang-orang yang awalnya depresi dalam kehidupan. Itu Gua Adulam itu kan pasukan Bodreks itu. Panas, pusing, pening, sakit gigi itu semua itu. Tapi waktu kemudian begini, dipimpin oleh raja yang diurapi. Daud gambaran Kristus. Makanya saya ingatkan buat Bapak Ibu, kita punya raja yang hebat. Makanya begini, inisiatif itu hal yang biasa sebetulnya, bukan luar biasa. Nah saya tantang hari ini, masih punya ini enggak dalam kehidupan? Ya, sebab saya beritahu, gak usah minta berkat. Hidup jadi berkat, pasti diberkati. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.